Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Baik. Hari ini kita mencoba menyampaikan perihal makna cinta, hakiki cinta, dan ada yang mengatakan al-wadud. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjawab Channel. Di Quran surat Hud ayat 90 ya, Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Rahim dan Wadud. Nah, sedangkan di Quran surat Al-Buruj ayat 14, sesungguhnya dia adalah Al-Ghafur Al-Wadud. Nah, apa sih Al-Wadud? Al-Wadud ada yang mengartikan, ya, pernah diartikan oleh Dr. Mahmud bin Syarif dalam sebuah refleksi nilai cinta dalam Quran, ya, dalam catatan nilai cinta dalam Quran, ya. Itu pernah disampaikan bahwa Al-Wadud adalah salah satu dari asma Allah, ya, Al-Husna, ya. Salah satu dari asma-asma Allah, ya. Dan Al-Wadud ialah zat yang mencintai orang mukmin, yang menyayangi mereka dan mereka sayang kepada Allah, yang mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah, yang meridhoi kekasihnya dengan makrifatnya, dan yang mencintai orang-orang yang berdosa dengan ampunan dan rahmatnya. Jadi hakikat cinta memang bukan sekedar cintanya pria dan wanita, itu adalah cinta yang punya nilai birahi, punya nilai sahabat, tetapi cintanya kepada Allah adalah cinta yang bersifat mahabbah. Begitu. Ya. Sedangkan ada yang mengatakan Al-Wadud adalah zat yang mencintai kebaikan dan kebaikan untuk hamba-hambanya dan melindungi mereka dengan memberi nikmat sejak awal hingga akhir. Ada yang mengatakan Al-Wadud adalah ya kilau cahaya, ya, buat orang-orang yang memperoleh kebahagiaan yang azali, sebab al-wud adalah al-mahabbah atau cinta, sedangkan cinta Allah itu ya maha dahulu dan maha azali, ya. Maka saya katakan esensi mahabbah itu cinta kepada Allah, itu esensi dasar, karena adanya makhluk itu menunjukkan pasti adanya Allah. Nah, Allah itulah yang mencipta makhluk, termasuk insan, termasuk manusia. Maka kita jangan lupa, kita tetap menyembah kepada Allah, terus melakukan ibadah kepada Allah, bukan selain Allah, ya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian di Quran surat Maryam 9, ya, ayat 96 disampaikan bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Pengasih akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu menjadi kesayangannya, ya, kesayangan Allah. Jadi sesungguhnya Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang, menjadikan orang-orang yang beriman, ingat, beriman dan beramal soleh itu menjadi kesayangan Allah, ya. Dari ayat ini jelas bahwa untuk disayang Allah mudah. Apa itu? Beriman lalu mengaplikasikan imannya dalam amal soleh. Kalau seseorang tidak beriman, mana mungkin beramal soleh? Karena kehidupannya hanya zahir, kehidupannya hanya lahir. Maka yang betul adalah kehidupan itu sebenar-benarnya kehidupan. Jangan pernah membohongi diri sendiri, jangan pernah membohongi orang lain. Begitu. Jadi intinya bahwa kita selalu memohon ampun kepada Allah, ya. Seperti di Quran surat Al-Hud ayat 90,
mintalah ampun kepada Tuhanmu Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya, dan sesungguhnya ya Tuhanku Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini Quran surat Hud ayat 90. Artinya apa? Ya, jelas. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, itu pasti, tidak bisa tidak. Ya, maka solusinya bagaimana kita eksis dan semakin eksis. Ya, tentunya dengan berbagai karya nyata yang harus dijalankan. Nah, di Quran surat Hud ya disampaikan, mintalah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya, ya, bertobat kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka sifat murah dan sayang inilah yang harus diperhatikan dan dicermati, ya, semoga menjadi potensi kebaikan di masa depan. Ya. Seperti tadi diingatkan ya, Quran surat Al-Hud ayat 90, mintalah ampun kepada Tuhanmu Allah, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, jadi di lapangan seringkali memang banyak persoalan, tapi insya Allah lah dengan konsep Al-Wadud adalah salah satu dari Asmaul Husna, begitu. Baik, kita lanjutkan dari kajian kita hari ini. Semoga ada manfaatnya, semoga menjadi catatan yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi boleh sih buat konsep muluk-muluk, tapi kira-kira yang diaplikasikan yang mana? Jangan membuat muluk-muluk tapi aplikasinya hancur. Maka itu harus dicermati gitu. Baik, ada yang mengatakan cinta itu misteri, seperti langit kadang mendung, kadang berpelangi, kadang banyak variabel yang di dalam. Tapi jalani saja dan apapun bentuknya kita syukuri ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjutkan. Itulah hidup. Jadi hidup itu harus punya makna, punya program. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Bukannya Allah selalu melindungi hambanya. Bukan hanya persoalan ketemu orang yang eksis, tapi kita akan terus berjalan apa adanya. Baik, berikutnya kami sampaikan juga satu catatan kecil misalnya. Jadi semoga ini ada nilai manfaatnya dan seperti esensinya semula bisa disampaikan dan digundeli. Ya. Inilah yang terjadi beberapa kegiatan. Kadangkala kita banyak persoalan yang harus diurai. Sedangkan persoalan yang bersangkutan sudah meninggal memang agak sulit. Tetapi apapun, sesulit apapun pasti bisa. Butuh kesabaran, butuh proses dan waktu. Saya pikir itu kawanku. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.